Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Anak-anak yang soleh, kaifa halukum? Ustaz harapkan antum di sana menjawabnya dengan alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu akbar, takbir. Allahu Akbar. Walaupun sudah puasa hampir setengah bulan lamanya, ya, tetap semangat. Baik anak-anak sekalian, di sini kita akan membahas tentang bab 10, yaitu meneladani Ashabul Kahfi. Siapakah yang tahu Ashabul Kahfi ini apa? Ustaz rasa semuanya sudah pada tahu, ya. Ashabul Kahfi adalah 7 sahabat yang tertidur di dalam gua demi menyelamatkan iman. Seperti itu. Dan kisah ini diabadikan di dalam Al-Quran surah Al-Kahfi. Yang ketika di sini kita baca bersama-sama setiap malam Jumat. Setiap ba'da maghrib malam Jumat kita baca sama-sama. Wallahu alam. Mudah-mudahan antum semuanya berada di rumah masing-masing juga dapat mempraktekkan, ya, ibadah-ibadah yang sudah kita laksanakan setiap malam Jumatnya, yaitu membaca suratul Kahfi. Baik anak-anak sekalian, di dalam buku ini dijelaskan Allah adalah zat yang maha melindungi hambanya. Orang yang mengimani Allah dengan tulus, hidupnya mulia dan penuh dengan keberuntungan. Mereka terbebas dari segala penderitaan dan kerugian. Ya, sebab Allah berjanji bahwa mereka yang beriman kepadanya, yang tetap berpegang kepada agamanya, akan diselamatkan di dunia maupun di akhirat kelak nanti. Dan janji Allah ini terbukti di dalam kisah Ashabul Kahfi. Di manakah terjadinya Ashabul Kahfi itu, Ustaz? Antum bisa lihat di halaman 130. Di sini dijelaskan Ashabul Kahfi ini, kisah Ashabul Kahfi ini dijelaskan terjadinya kira-kira 7 km dari pusat kota Amman, yaitu di negeri Jordan. Dan sampai pun kawasan ini dinamakan kota Ar-Raqib karena ada bekas tapak arkeologi, ya, di sana. Jadi di dalam Al-Quran juga disebutkan Ar-Raqib. Sebagian ulama tafsir menyatakan Ar-Raqib ini nama kampungnya. Sebagian lagi mengatakan Ar-Raqib ini nama anjingnya. Sebagian lagi mengatakan Ar-Raqib ini sesuai dengan artinya adalah batu yang tertulis atau prasasti yang tertulis. Apa itu prasasti yang tertulis? Adalah batu yang dituliskan nama-nama 7 orang sahabat Al-Kahfi itu. Setelah Ashabul Kahfi masuk ke dalam gua demi menyelamatkan imannya, dipaksa mereka untuk menyembah berhala oleh Raja Ignatius di sana. Jadi Jordan itu dulu di bawah kekuasaan Imperium Romawi. Jadi Romawi menguasai di sana. Kisahnya adalah 100 tahun setelah diangkatnya Nabi Isa alaihissalam, masih banyak yang memeluk agama Nabi Isa alaihissalam, yaitu Islam.
dalam tanda kutip Islam di sini adalah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dan mengikuti ajaran yang disampaikan oleh Rasulnya, yaitu mengikuti ajaran Isa alaihissalam. Masih banyak 100 tahun setelah diangkatnya Nabi Isa oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, masih banyak orang yang mengimani Isa, yang menyatakan Allahu Ahad, Allah Maha Esa. Sampailah di negeri Jordan ini, dari Yerusalem sampai di negeri Jordan ini, karena jaraknya pun tidak seberapa jauh sekali. Tetapi apa? Tetapi ideologi agama Nabi Isa yang dibawa Nabi Isa ini sudah ditukar oleh kerjasama orang Yahudi dan orang Romawi. Ya, paham agama tauhid itu sudah diubah oleh mereka. Awalnya paham agama adalah agama tauhid, menyembah Allah yang esa, jadi mereka tukar dengan ajaran Trinitas. Siapa yang tidak menganut agama Trinitas, tidak menganut paham Trinitas, maka akan dimusuhi dan akan dibunuh, bahkan dihancurkan kampungnya. Maka 100 tahun setelah diangkatnya Nabi Isa, umat pada masa itu masih memegang teguh prinsip tauhid. Ya, walaupun dikejar-kejar, walaupun dibunuh, walaupun dihabisi, walaupun dibakar, mereka tetap berdakwah di dalam gua, sembunyi-sembunyi. Sampailah dakwanya itu kepada keenam orang di antara sahabat Al-Kahfi. Keenam orang sahabat Al-Kahfi ini, mereka ini adalah perwira, maksudnya pejabat-pejabat negara yang diutus dari Romawi ke Jordan untuk menjadi penasihat kerajaan Jordan pada masa itu. Tapi wallahu alam, Allah Maha Besar, ya, mereka bisa beriman kepada Allah, mereka bisa menganut ajaran Nabi Isa alaihissalam. Walaupun di sekitar mereka, ya, mereka sudah menyembah berhala, ya, paham-paham Yunani itu masuk. Makanya di sini nama mereka yang pertama adalah Maksalminah, ya. Yang kedua Tamlikah, Bartumus, Bainunus atau Nainunus, ya. Sarbunus, Sunuanus, Nus dia semua ujungnya. Ini nama-nama ala kerajaan Yunani, ya. Jadi sampailah agama tauhid itu kepada perwira kerajaan atau pejabat-pejabat negara pada saat itu, dan mereka inilah yang digolongkan atau dinamakan sebagai Ashabul Kahfi. Jadi mereka dipaksa oleh kerajaan untuk menyembah berhala, tapi mereka tetap tidak mau. Walaupun mereka harus meninggalkan jabatannya, meninggalkan keluarganya. Suatu saat mereka ditangkap semuanya, dimasukkan ke dalam penjara, dipaksa mengakui, ya, atau dipaksa menyembah berhala, mereka tetap tidak mau. Sampai suatu saat kuasa Allah selamatkan mereka dari penjara itu, lalu mereka keluar dari kerajaan itu. Keluar dari kerajaan itu melalui bawah tanah. Ada lorong bawah tanah dari rumah salah seorang 7 Ashabul Kahfi itu. Mereka masuk ke bawah terowongan bawah tanah sampai ke gerbang kerajaan. Mereka lompat dari pagar kerajaan, mereka menuju kampung Rokim. Disitulah gua Ashabul Kahfi itu berada. Ya, di sini disebutkan mereka bersama satu ekor anjing yang bernama Kitmir. Ya, di sini disebutkan Kitmir, ya. Kitmir. Jadi setelah mereka masuk ke dalam itu, mereka merasa ngantuk sekali. Sampai-sampai mereka tertidur.
Dan maaf ya, anjingnya belum tertidur, tapi anjingnya ini mengarah ke depan pintu gua. Jadi dapatkah mereka dicari oleh kerajaan? Dapatkah mereka dicari oleh raja yang zalim tadi? Dapat mereka dicari. Ada yang memata-matai mereka, ada yang melihat mereka, ada yang melihat saat mereka itu masuk ke dalam gua. Lalu mata-mata tadi memberitahukan kepada kerajaan bahwasanya Ashabul Kahfi itu masuk ke dalam gua itu. Maka oleh prajurit, oleh kerajaan, diutuslah prajurit ke dalam gua. Tetapi alhasil kuasa Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satu orang pun yang mampu melihat mereka di saat mereka sedang tertidur. Masuk prajurit-prajuritnya yang gagah berani, langsung keluar ketakutan, mutar-mutar seperti kerasukan. Ya, Allah rasakan, Allah buat rasa takut, Allah ciptakan rasa takut di hati mereka saat mereka melihat 7 sahabat tadi yang sedang berbaring tertidur. Siapapun tidak bisa. Bahkan setelah rajanya pun Diknayus ini masuk di dalam gua itu tidak bisa melihat mereka. Ketakutan setengah mati sampai keluar dari dalam gua itu terguling-guling. Dan terakhir gua itu ditutup. Tidak ada satupun yang bisa masuk dalam. Kalau ada yang berani masuk akan ditutup oleh kerajaan. Lalu setelah gua itu ditutup, maka dibuatlah prasasti nama mereka. Batu yang bertuliskan 7 pemuda tadi. 6 di antara mereka adalah perwira, adalah pejabat kerajaan. 1 lagi pengembala domba. Ya, 1 lagi pengembala domba. Menurut sejarahnya seperti itu. Lalu mereka ditidurkan Allah selama 309 tahun Qamariyah dan 300 tahun Masehi atau 300 tahun Syamsiyah. Mereka tertidur. Alhasil setelah 309 tahun mereka bangun, ya, di antara mereka berdebat, apakah kita sudah tidur setengah hari atau 1 hari atau 1 jam, bahkan berhari-hari. Tidak ada satupun sangkaan mereka yang benar, karena mereka nyatanya tidur selama 309 tahun. Lalu entah bagaimana rasa lapar yang sangat-sangat lapar yang mereka rasakan, ya, sampai-sampai mereka mengutus salah seorang dari antara mereka untuk membelikan makanan. Lalu salah seorang tadi pergilah ke kota. Alhasil bukan main kagetnya luar biasa. Setelah dia pergi ke kota, dia bahkan lupa gerbang kota itu sudah mati. Kota itu sudah berubah drastis. Yang dulunya, ya, nama-nama Nabi Isa alaihissalam, ya, itu sangat-sangat sulit untuk didengar. Sekarang, ya, salah seorang sahabat tadi menyaksikan setiap orang di pasar menyebutkan nama Nabi Isa alaihissalam, nama ibundanya, menyebutkan demi Allah. Maka dia sangat-sangat terkejut. Loh, kenapa ini bisa seperti ini? Baru tadi atau baru dari pagi saya saksikan bahwasanya di kota ini sangat dilarang menyebutkan nama-nama itu. Kenapa sekarang bisa mereka bebas menyebutkan? Bahkan mereka bersumpah dengan nama Nabi Isa alaihissalam. Dia terheran, tercengang ke sana kemari, ya, sampai-sampai dia tidak tahu di mana letak rumahnya sendiri. Terakhir dia membeli roti, lalu sang penjual roti heran. Lalu sang penjual roti melaporkan bahwasanya orang yang membeli roti ini, sahabat Al-Kahfi tadi, memakai uang perak, uang lama, uang kuno. Lalu dia dituduh sebagai penyimpan harta karun seperti itu, sebagai penyimpan benda-benda kuno, ya. Lalu ditangkaplah oleh kerajaan pada saat itu. Alhamdulillah pada saat itu kerajaan Yordan itu rata-rata mereka semua sudah menganut paham Nabi Isa alaihissalam. Lalu ditanya, ditatar, lalu diceritakan kisahnya. Mereka tidak percaya.
mereka buktikan, mereka pergi ke gua itu dan berjumpa kepada keenam kawannya dan tidak seekor anjing. Alhasil lama-lama mereka pun percaya bahwasanya kisah itu nyata dan mereka hidup kembali. Dan apakah hikmahnya mereka dihidupkan? Ya. Setelah ditidurkan selama 309 tahun, apa hikmahnya Ustaz? Apa hikmahnya? Dahulu saat mereka menyebarkan agama tauhid ini di dalam gua, di dalam rumah mereka, mereka mengatakan, ya Allah, apakah mungkin agama ini akan dianut oleh orang secara terang benderang? Mereka berkata kepada Allah seperti itu. Lalu Allah menunjukkan kebesarannya. Mungkin apa yang tak mungkin kepada Allah? Sangat-sangat mungkin. Allah Maha Besar. Lalu Allah buktikan. Dan saat kebangkitan mereka pun di sana masih terjadi perselisihan antara adanya orang yang tidak percaya tentang hari kiamat. Maka kisah mereka ini lah yang membuktikan bahwasanya ada hari kiamat itu. Nah, bukti kan? Sedangkan Allah bisa menidurkan hambanya selama 309 tahun dan dihidupkan kembali dan dibangunkan kembali. Kenapa Allah nggak bisa membangkitkan kembali orang-orang yang sudah mati pada hari kiamat nanti? Nah, itulah logikanya. Jadi hikmahnya ada dua. Yang pertama, Allah mau menunjukkan kebesarannya kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang kuat imannya kepada Allah. Yang kedua, Allah membuktikan kepada masyarakat saat itu, setelah 309 tahun pada saat itu masih banyak orang yang tidak percaya tentang hari akhirat, maka Allah buktikan dengan keberadaan mereka. Dan apa hikmah yang dapat diambil untuk diteladani di dalam kisah Ashabul Kahfi ini? Yang pertama adalah di halaman 133 adalah teguh pendirian. Mereka ini sangat teguh pendiriannya, Ustaz. Menolak raja ditolak demi menyelamatkan imannya. Mereka rela mati demi menyelamatkan imannya. Mereka rela sembunyi di dalam gua, rela meninggalkan keluarganya, rela meninggalkan jabatannya demi menyelamatkan imannya. Disitulah letaknya teguh pendirian. Yang kedua, pemberani. Mereka sangat berani mati, berani menolak perintah sang raja. Yang ketiga, demokratis. Dalam menghadapi suatu permasalahan, untuk pemuda Ashabul Kahfi lebih mengedepankan musyawarah untuk mufakat. Ya, mereka suka bermufakat, suka bermusyawarah, ya, dalam mencari solusi, ya, atau petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga hasilnya mereka memutuskan untuk bersembunyi di dalam. Yang keempat, mereka adalah orang-orang yang jujur. Mereka memberitahukan kepada sang raja apa adanya. Mereka adalah seorang yang muslim, seorang yang mengimani Allah Subhanahu wa taala, yang mengimani kenabian Nabi Isa, ya. Mereka adalah orang yang jujur. Mereka jujur. Walaupun jujur itu pahit, tetap mereka katakan hal yang sebenarnya, bahwa saja mereka tidak akan menyembah berhala sampai kapan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semuanya atau antum semuanya bisa meneladani, ya, kisah Ashabul Kahfi ini. Yang pertama yang antum harus teladani adalah teguh pendirian. Yang kedua, pemberani. Yang ketiga, demokratis. Yang keempat, jujur. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kita tutup dengan subhanaka la ilma lana, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.